Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kita untuk semuanya. Eh, Sebelumnya kami dari teman-teman ingin mendiskusikan eh, artikel atau makalah yang telah dibuat oleh pemateri yaitu sahabat Khairun Nisa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baiklah, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai tugas tafsir ahkam saya dengan judul Pasangan Penentram Jiwa. Jadi, setiap manusia itu diciptakan dengan berpasang-pasangan. Layaknya sebuah pasangan dalam sebuah keluarga saling berusaha untuk saling melengkapi antar pasangannya sehingga dapat menenteramkan jiwa keduanya. Mohon maaf untuk yang share screen agak diperbesar sedikit. Diperbesar lah gitu. Scroll ke bawah, Mbak. Cukup. Di sini Al-Quran menjelaskan bahwa setiap pasangan itu memiliki fungsi untuk menenteramkan jiwa atau dalam surat dikatakan sebagai litas kuno sebagai sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Namun demikian, makna dari kata litas kuno ini memiliki beberapa tafsir. Dijelaskan menurut Ibnu Katsir sebagai tempat suami istri agar cenderung merasa tentram jika berada padanya. Kemudian dalam Al-Misbah dijelaskan bahwa penciptaan manusia secara khusus itu diciptakan untuk selalu bersama. Dari Quran surat Ar-Rum ini ada beberapa pertanyaan yang dijawab dalam artikel ini. Yang pertama yaitu seperti apa yang dimaksudkan dengan wamin ayatihi, kemudian angfusikum, azwajan, litas kuno, kemudian makna litas kuno hubungannya dengan pasangan, dan apa juga makna dari mawadah warahmah, serta bagaimana konsep litas kuno itu sendiri. Nah, di sini untuk metode, saya menggunakan metode Maudhu'i. Metode Maudhu'i ini adalah metode tematik dalam menggali makna Al-Quran. Di sini artikel ini menggunakan metode Maudhu'i yang dikembangkan oleh Dr. Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim MA. Dengan langkah-langkah yang pertama yaitu membuat rumusan tema dan subtopik, kemudian mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema yang sama. Lanjut, yang ketiga dengan mencari dan mengumpulkan hadis, kemudian mencari, mengumpulkan tafsir ayatnya. Setelah itu, dikumpulkan juga penjelasan tentang hadis yang telah dicari tadi. Terus, teori-teori yang mendukung juga dengan menyelaraskan tema dengan subtopik yang akan dibahas. Setelah dihubungkan, kemudian mengambil kesimpulan, dan setelah beberapa tahap tersebut baru diakhiri dengan menulis. Di sini ada beberapa fokus ayat yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Quran surat Ar-Rum ayat 21. Di sini Ar-Rum ayat 21 membahas tentang pasangan penentram jiwa, sebagaimana ada beberapa ayat lain yang juga membahas itu. Bisa dibaca dalam artikel tersebut. Lanjut. Untuk
tafsir kata kunci. Di sini ada 5 kata kunci yang saya ambil. Yang pertama adalah wamin ayatihi. Di sini wamin ayatihi digunakan dalam Al-Quran yakni sebanyak 11 kali. Lanjut. Nah, dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut diketahui bahwa yang dimaksudkan dalam surat yang sedang menjadi fokus adalah litas kuno berarti dalil atau tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah. Kemudian kata azwajan. Kata azwajan ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Lanjut. Kata azwajan ini dalam Al-Quran yang telah disebutkan yakni memiliki makna pasangan. Yang dimaksud pasangan di sini adalah laki-laki atau perempuan di mana dia menjadi sebuah pasangan ketika sudah terjadi akad pernikahan. Kata kunci yang ketiga yakni litas kuno. Litas kuno digunakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras. Lanjut. Nah, yang keempat adalah mawaddah. Mawaddah menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras digunakan sebanyak 5 kali dalam surah-surah yang berbeda. Kata mawaddah ini memiliki arti sebagai sebuah hubungan, yakni lebih dalamnya dikatakan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri tersebut atau yang dilakukan oleh seorang pasangan suami istri. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah kata kunci warahmah. Di sini kata warahmah digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Quran dalam surah-surah yang berbeda. Kata warahmah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan berbagai makna, yakni bisa bermakna rahmat, kasih sayang Allah, dan salah satu rizki. Namun dalam konteks ayat Ar-Rum ayat 21 dapat dikatakan bahwa warahmah ini adalah sebagai bukti atau tanda kasih sayang Allah. Kemudian membahas tentang tafsir munasabah ayat. Setiap ayat memiliki hubungan satu dengan ayat lainnya, satu ayat dengan satu ayat lainnya. Di sini hubungan Quran surat Ar-Rum ayat 21, yakni berhubungan dengan ayat sebelumnya, Quran surat Ar-Rum ayat 20, yang memberikan penjelasan bahwa salah satu kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah, dia telah menciptakan manusia, yakni manusia pertama adalah Adam dari tanah liat, dan dari kadar tanah tersebut menjadi manusia yang berkulit putih, berkulit gelap, dan bermacam-macam. Manusia diciptakan, kemudian manusia itu berkembang biak dan memperbanyak spesiesnya di bumi. Quran surat Ar-Rum ini memiliki hubungan dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu dengan memberikan paparan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah yakni penjelasan mengenai cara berkembang biak manusia dengan melakukan pernikahan. Nah, dengan pernikahan itu maka akan melahirkan sebuah anak atau warahmah yang telah dijelaskan tadi. Kemudian tafsir ayat menurut hadis. Pengertian mawaddah warahmah dalam Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battal dikatakan bahwa mawaddah adalah hubungan seksual yang dilakukan suami istri sehingga melahirkan warahmah, yaitu berarti anak. Dengan demikian, rahmat yang diberikan Allah dalam sebuah pernikahan adalah dengan lahirnya seorang anak. Tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Di sini saya mengambil dari kitab Tafsirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, bahwa ayat 21 Quran surat Ar-Rum ini dijadikan rujukan tentang fungsi suami kepada istrinya, juga sebaliknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di sini suami
bekerja dan mencari nafkah dengan menghasilkan harta. Kemudian seorang istri mampu membelanjakan harta tersebut dengan baik. Selain itu, istri juga harus mampu memberikan kenyamanan dalam rumah tangga dengan cara mengelola rumah, mengatur hidup, membesarkan anak, dan urusan-urusan keluarga. Jadi antara keduanya itu memiliki tugas masing-masing yang sama besar. Dengan dilaksanakannya tugas tersebut dengan hak dan kewajiban yang sama, maka akan terjadi ketentraman hati di antara anggota keluarga tersebut. Tafsir ayat dengan asbabun nusul dan fakta sosial. Di sini Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini tidak tercatat memiliki asbabun nusul. Karena saya mencari dan saat ini saya belum menemukan tentang asbabun nusul surat Ar-Rum ini. Namun untuk sebab turun surat Ar-Rum ini dijelaskan dalam ayat awal, yakni ayat 2, 3, dan juga 4 yang menceritakan tentang bangsa Romawi. Di sini Ar-Rum ini menjadi salah satu mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dapat mengetahui cerita-cerita yang lalu, bahkan cerita yang akan mendatang. Lanjut. Nah, Al-Quran juga tidak dapat dipisahkan dengan fakta sosial yang terjadi. Pemahaman masyarakat tentang tujuan pernikahan, yakni sakinah, mawaddah, warahmah, sebagai penyempurna ibadah bagi seorang muslim dan muslimah. Dengan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian melahirkan keturunan sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga yang dijalani. Fakta sosial menyatakan bahwa kata litas kunu adalah tujuan dari sebuah keluarga. Di sini, jadi dari pemaparan yang telah saya jelaskan, penutupnya atau kesimpulannya, manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki pasangan masing-masing. Bentuk pasangan dalam keluarga adalah dengan diciptakannya seorang istri untuk suami dan juga seorang suami untuk istri. Suami dan istri memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan harmonis dalam keluarga. Antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengertian. Keluarga adalah faktor utama dalam pembentukan rasa dan ketentraman dalam jiwa manusia. Hal tersebut karena keluarga adalah orang yang terdekat dan setiap waktu bertemu serta berinteraksi dengan kita. Adanya pasangan dapat memberikan ketenangan dan rasa damai dalam jiwa sesuai dengan penjelasan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Suami dapat menjadi pelindung bagi istrinya dan juga sebaliknya, istri dapat menjadi rumah serta tempat kembali penuh kehangatan. Dengan adanya keluarga yang harmonis dan bahagia tersebut, Allah akan memberikan rahmat yang sangat besar dengan lahirnya buah hati di tengah keluarga, yaitu anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat pemateri. Kemudian dari teman-teman mungkin ada yang masih janggal di hati, mungkin bisa dipertanyakan. Ya, Askaribi, angkat tangan, monggo. Ya, pertama-tama terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya sebagai penanya. Di sini saya akan menanyakan hal tentang di dalam penjelasan tafsir kata kunci warahmah memiliki arti bukti atau tanda kasih sayang yang diberikan kepada suami oleh istri atau sebaliknya. Tetapi di dalam keterangan tafsir ayat menurut hadis, kata warahmah merupakan hasil dari mawaddah yang berupa anak. Lalu apakah bagi beberapa orang yang memiliki keterbatasan
yaitu seperti didiagnosa tidak bisa memiliki keturunan atau anak. Lalu apakah tidak terjadi warohmah di dalam keluarganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari pemateri bisa langsung dijawab atau mau disimpan dahulu? Mungkin menunggu pertanyaan lain bisa saya jawab dahulu yang pertama ini. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Aska atas pertanyaannya. Jadi kalau melihat tentang keluarga atau seseorang yang didiagnosa tidak memiliki anak, saya teringat kepada kisahnya Nabi Zakaria. Beliau sangat lama masih belum diberi keturunan oleh Allah. Nah, di sini Nabi Zakaria dengan penuh usaha dan juga doa yang sungguh-sungguh, akhirnya sama Allah itu diberi anak dengan nama Yahya. Begitu. Nah, dari cerita tersebut, kata warohmah ini memang berarti anak dalam Quran surat Ar-Rum ini berarti anak, yakni dalam sebuah keluarga. Begitu ya. Terus tadi secara umum kan artinya adalah sebuah kasih sayang. Nah, kasih sayang ini yang dimaksudkan adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Di sini kasih sayang Allah dalam keluarga adalah anak. Jadi mungkin ada dua jawaban ya. Yang pertama, sebagai sebagai seseorang yang didiagnosa tersebut mungkin harus berusaha lagi, mungkin harus muhasabah diri ya. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya itu Allah itu belum ridho, belum memberikan rahmat begitu. Jadi harus memberikan berdoa dan juga berusaha lebih giat lagi. Nah, kemudian untuk jika dia itu sudah sampai akhir tapi masih belum memiliki anak, ini beberapa bisa merujuk kepada beberapa pendapat ulama. Jadi mohon maaf sebelumnya saya tidak mencantumkan di artikel tadi ya. Itu kan kata warohmah yang berarti anak itu adalah menurut pandangan banyak ulama atau ulama kesepakatan ulama. Tapi kan pasti ada ulama yang berpendapat berbeda. Nah di sini ulama-ulama yang berpendapat berbeda itu mengatakan bahwa rahmah di sini bisa berbentuk hal lain selain anak, yaitu bisa dengan ketenangan dalam hati. Itu kan juga termasuk ke dalam kasih sayang Allah. Kemudian ada kelancaran rezeki, juga rumah tangganya baik-baik aja. Gitu. Mungkin ada tambahan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada feedback dari Mas Aska? Ya, Atau terima kasih atas jawabannya. Berarti kata warohmah itu dari jumhur ulama menafsirkan bahwa artinya anak hasil dari mawaddah tersebut berarti ya. Tapi ada ulama lain yang berpendapat bahwa warohmah itu bisa saja kasih sayang dari Allah kepada keluarga itu. Seumpama dikasih keluarga yang sakinah mawaddah rahmah atau rezekinya lancar, barokah, sehat terus gitu. Berarti gitu ya. Iya benar. Karena Allah itu pasti sayang sama hambanya. Kalau hambanya itu mau dekat dengan dia. Jadi sebenarnya itu kalau ada orang yang didiagnosa untuk katanya tidak bisa hamil atau tidak bisa memiliki keturunan, maka cara yang paling utama adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena
rahmat atau anak itu datangnya itu dari Allah. Begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa puas sekali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya mungkin ada teman-teman lainnya yang masih dibingungkan atau masih kurang jelas. Monggo pertanyaannya. Saya nggak mau tanya sih, cuma mau menambahkan aja. Monggo. Mungkin di penjelasannya Mbak Khairuna bisa ditambahkan lagi di artikel supaya bisa jadi keterangan atau penjelas. Kemudian yang di munasabatil ayat itu kan ada apa sih? Kan sebenarnya munasabah itu hubungan ayat 1 itu dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah, di Mbak Khairuna itu tadi kalau nggak salah yang sebelumnya ya? Dengan ayat yang sebelumnya. Iya, ayat sebelumnya. Nah, itu bisa ditambahkan juga di ayat sesudahnya atau di ayat 22 ya. Jadi ada 20 ada di ayat 20 sama di ayat 22 gitu. Bisa tambah jelas gitu. Biasanya kayak gitu Pak Zendif. Terima kasih. Terima kasih masukannya, Mbak Fai. Sama-sama. Baik, terima kasih masukan yang sangat-sangat baik dari Mbak Faidiah. Mungkin bisa dicerna oleh Mbak Khairun ya, bisa diperbaiki lagi. Mungkin teman-teman lainnya ada masukan atau pertanyaan atau sudah merasa cukup untuk diskusi hari ini? Tidak ada jawaban ya? Mungkin saya rasa cukup untuk diskusi pagi hari ini. Sebelum saya tutup diskusi hari ini, saya mengambil kesimpulan dari artikel Mbak Khairun bahwa tingkah laku dapat dikatakan sebagai cara dalam menenangkan jiwa. Karena apa? Karena tingkah laku dapat tingkah laku yang baik dan pergaulan yang baik akan memberikan dampak baik juga terhadap jiwa manusia. Dan adanya keluarga yang sehat dan bahagia dapat memberikan dampak yang baik juga. Dan di dalam keluarga, suami dan istri itu memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan harmonis dan dalam keluarga. Antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Mbak Khairun Nisa telah melakukan diskusi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.